Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Tanya Mahasiswa. Nah, Tanya Mahasiswa ini berbicara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan mahasiswa jurusan, baik itu perkuliahan mahasiswa, kehidupan mahasiswa, dan prospek kerja dan lainnya. Nah, kali ini Tanya Mahasiswa akan membahas mengenai jurusan perbandingan mazhab bersama Kak Rizky Indrawan. Halo, Nisa apa Kenalan kabar? dulu Kak Rizky. Alhamdulillah baik Kak. Wah, alhamdulillah. Oke. Kenalan Kak dulu Rizky boleh perkenalan dulu Kak? ya. Halo, boleh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Rizky Indrawan. Saya di jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan di Bandung. Saya kelahiran Bogor ya, saya asalnya di Bogor. Terus juga masuk UIN tahun 2018 ya, saya angkatan 18, berarti sekarang mau masuk semester 6. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal juga Kak Rizky. Nah, Kak Rizky, sekarang kita mau ngajuin beberapa pertanyaan yang mungkin calon mahasiswa baru tuh ingin tanyain ke mahasiswa jurusan perbandingan mazhab. Dari Boleh. pertama nih Kak, apa sih jurusan perbandingan mazhab itu? Oke, makasih Nisa atas sharing-sharingnya nih ya. Kita mau sharing tentang jurusan perbandingan mazhab. Tentang apa itu jurusan perbandingan mazhab? Mungkin saya jawab adalah salah satu jurusan yang ada di Syariah dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum. Ya, jurusan ini kalau bisa dibilang banyak mengkaji tentang hukum-hukum Islam, ya, fikih, hadis juga kita belajar, bahasa Arab juga kita belajar. Lalu kalau ditanya tentang apa perbandingan mazhab dan hukum itu, ya misalkan ditanya seperti itu, adalah sebuah kegiatan ya, mencari persamaan dan perbedaan antara mazhab-mazhab hukum yang ada di Islam gitu ya. Mazhab-mazhab yang ada di Islam kan banyak sekali, makanya adanya jurusan perbandingan mazhab dan hukum untuk mencari titik perbedaan dan kesamaan ya. Supaya apa? Supaya perbedaan ini ataupun persamaan ini menjadi hal yang bisa dipahami oleh masyarakat luas. Karena masyarakat luas ini masih tabu ya. Bisa dibilang masih tabu, banyak yang tabu tentang mazhab-mazhab yang ada di Islam ya. Padahal mazhab-mazhab yang ada di Islam ada suatu rahmat ya, suatu perbedaan yang begitu luar biasa bagi umat Islam gitu ya, menjadi khazanah keilmuan yang cukup luas apabila dikaji oleh masyarakat di Islam itu sendiri. Makanya ya, kalau misalkan ditanya apa, maka itu bisa menjadi aspek aksiologisnya, fungsinya itu. Jadi fungsinya itu tadi untuk memahamkan ya orang-orang Islam ya tentang mazhab-mazhab yang ada di Islam. Ya, jadi yang kita pelajari di sana cukup banyak ya, terutama mungkin tidak jauh beda dengan jurusan-jurusan yang ada di syariah dan hukum tersebut, kayak ilmu hukum, hukum keluarga, ekonomi juga kita belajar ya, ekonomi syariah, bahkan muamalah pun kita belajar. Makanya di perbandingan mazhab ini cukup komprehensif ya, mempelajari hukum positif juga, mempelajari hukum Islam juga. Jadi apabila teman-teman mau menambah khazanah keilmuan, baik dari aspek ilmu umum ataupun ilmu agama. Begitu Nisa untuk pertanyaan pertama. Oke Kak, next nih Kak, ada nggak Kak pandangan orang-orang mengenai mahasiswa di jurusan perbandingan mazhab? Oke. Mungkin secara pandangan umum ya, yang saya tahu tentang mahasiswa perbandingan mazhab itu memang masih agak asing gitu ya, apalagi mendengar kata mazhabnya itu, perbandingan mazhab itu ya, orang-orang masih menganggap apa sih yang dipelajari gitu, apa sih yang mereka kaji gitu ya, di sisi apa yang mereka pelajari gitu kan ya. Yang jelas
secara umum ya kita mempelajari banyak hal di perbandingan mazhab dan hukum. Apabila masyarakat syariah dan hukum ya, mahasiswa syariah dan hukum, mereka melihat perbandingan mazhab itu, mahasiswa perbandingan mazhab itu sebagai jurusan yang memang komprehensif gitu ya, yang mempelajari banyak hal, mempelajari banyak studi gitu ya. Tadi saya sudah bilang di perbandingan mazhab itu hampir semua aspek jurusan yang ada di syariah dan hukum kita pelajari di sana. Makanya terkenal dengan serba bisa ya mahasiswa perbandingan mazhab dan itu. Perbandingan mazhab itu ya dikenal serba bisa karena ya mereka mempelajari berbagai hal yang ada di syariah dan hukum. Ya, jadi tadi saya bilang memang masih agak jarang diketahui tentang perbandingan mazhab dan hukum ini, tapi saya sendiri yakin mahasiswa perbandingan mazhab itu memiliki nilai value tersendiri ya, karena mereka juga ya tadi mempelajari banyak hal, mempelajari hal-hal jurusan-jurusan yang ada di syariah dan hukum tadi. Begitu barangkali, Nisa. Oke, next pertanyaan nih. Dulu masih ingat nggak Kak alasan kenapa sih Kakak memilih jurusan perbandingan mazhab ini? Oke. Kalau ditanya tadi apa alasannya masuk PMH ya? Kalau saya pribadi memang sejak SMA ya Man ya, itu memang sudah mengincar lah gitu ya. Kalau bahasa saya mengincar jurusan perbandingan mazhab. Karena kenapa? Dari sejak Man saya tertarik dengan pemikiran Islam gitu ya. Karena salah satu yang dikaji juga di perbandingan mazhab adalah tentang pemikiran Islam, pemikiran ulama. Perbedaan-perbedaan saya sudah mulai suka sejak Man, makanya cukup tertarik dengan perbandingan mazhab tersebut karena saya kira di sanalah apa yang saya butuhkan, apa yang saya cari bisa saya dapat gitu ya. Jadi alasannya itu ya, saya butuh sisi itu, maka saya cari apa yang saya butuhkan. Maka di perbandingan mazhab saya kira ada ya hal-hal yang bisa saya dapatkan di perbandingan mazhab. Ya, mungkin dari teman-teman perbandingan mazhab ada juga yang beberapa yang alasannya salah jurusan lah, ataupun pilihan kedua gitu kan. Ya, tapi pada akhirnya mereka bisa mengkondisikan diri mereka dan kita bisa sama-sama nyaman, bahkan bisa lulus dengan tepat waktu. Ya, karena saya kira kuliah itu harus dengan hati ya, harus dengan rasa tanggung jawab, karena bagaimanapun kita memiliki kesempatan kuliah aja itu sudah luar biasa, sudah alhamdulillah, karena banyak teman-teman kita di luar sana yang memang untuk kuliah, untuk belajar pun sangat sulit gitu. Makanya kalau kita tidak memanfaatkan waktu kuliah kita dengan baik, maka sangat zolim mungkin kita ya kepada teman-teman kita yang kurang kesempatannya untuk belajar. Begitu barangkali Nisa. Oke Kak, next question nih. Tadi kan banyak orang tuh masih bingung ya Kak terhadap perbandingan mazhab ini. Nah, di perbandingan mazhab ini belajar apa aja sih Kak? Oke, kasih. Ya, mungkin tadi saya sudah sedikit singgung tentang mungkin mata kuliah yang ada di perbandingan mazhab. Ya, kita mempelajari secara umumnya adalah hukum Islam dan hukum positif. Ya, makanya lebih ke hukum sih memang perbandingan mazhab itu. Makanya di belakang itu perbandingan mazhab dan hukum. Walaupun sekarang hukumnya itu dihapus, ya SK-nya seperti itu. Secara umum tadi seperti itu, hukum Islam dan hukum positif di Indonesia kita pelajari. Ya, bahkan mendengar kata perbandingan berarti memperbandingkan, benar memperbandingkan di situ kita memperbandingkan sistem-sistem hukum yang ada di dunia internasional. Ya, ada common law, ya, ada civil law, di sana kita pelajari ya hukum-hukum yang ada di negara berbagai berbagai dunia di dunia ya, negara-negara yang ada di dunia gitu ya. Nah, jadi kalau bisa
dispesifikkan lagi, ada mata kuliah Al-Quran ya, terus juga hadis juga kita belajar, bahasa Arab kita belajar, ya, hukum peradilan agama kita belajar juga, terus apa lagi ya, pemikiran kontemporer Islam kita belajar juga. Yang jelas aspek-aspek dari hukum Islam ataupun hukum positif mungkin itu menjadi perhatian umum di perbandingan mazhab. Seperti itu. Oke, berarti bukan hanya belajar pengetahuan di Indonesia saja, Kak? Ke internasionalnya juga. Iya, betul. Jadi di sana Nisa kita belajar, ya bahkan melihat gelarnya pun SH gitu ya, sarjana hukum gitu. Makanya kita banyak belajar juga tentang hukum-hukum di Indonesia ya, baik itu hukum pidana ataupun ada hukum agama gitu ya, peradilan agama. Jadi saya kira cukup komprehensif ya gitu untuk keilmuan di zaman sekarang yang memang perlu aspek antara agama dan ilmu umum lah. Seperti itu Nisa. Nah, oke Kak, lanjut nih. Kalau mata kuliah yang menarik di jurusan perbandingan mazhab apa Kak? Ada nggak? Wah, banyak kayaknya ya. Tapi ada beberapa yang saya sangat sukai. Seperti kemarin ada fatwa hukum dunia, fatwa Islam dunia internasional, yaitu membahas pemikiran-pemikiran ulama ataupun fatwa hukum yang dihasilkan oleh ulama yang ada di dunia. Jadi kita berasa itu berkeliling dunia ya, bertanya-tanya apa perbedaannya antara, kalau di Indonesia kan ada MUI ya, Majelis Ulama Indonesia. Kalau misalkan di Mesir ada Majelis Fatwa Mesir ya, Majelis Fatwa Mesir. Apa perbedaannya ya? Terus aspek persamaan apa aja gitu kan. Ada juga kita belajar tadi saya bilang sistem hukum dunia internasional. Jadi sistem-sistem hukum yang ada di dunia internasional kita pelajari. Jadinya ya kita lebih banyak mengkaji ya, membandingkan antara hukum-hukum yang ada di Indonesia dengan sistem hukum yang ada di dunia internasional. Ya, banyak lagi sih sebenarnya. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat saja profilnya di perbandingan mazhab dan hukum. Gitu Nisa. Oke, sekarang kalau mata kuliah yang paling disukai dan kurang disukai Kakak, ada nggak? Atau semua suka? Kalau saya sebenarnya suka semua ya. Suka semua, benar, suka semua. Mungkin ada beberapa yang memang saya kurang menguasai di sana ya, mungkin bahasa Inggris ya. Tapi saya sekarang sedang mencoba belajar terus. Tapi ya bagaimanapun harus disukai ya semua mata kuliah. Karena dikala satu aja mata kuliah yang nggak lulus, mungkin ya nggak bisa lulus kitanya gitu ya. Satu mata kuliah yang nggak dapat nilai nih, misalkan kalau di Nisa misalkan kimia ataupun apa gitu ya, nggak lulus nih kimianya, mungkin ya nggak akan lulus juga di UIN. Makanya saya kira saya suka semuanya di mata kuliah yang ada di perbandingan mazhab. Next ya Kak, kalau misalkan dosen-dosen di perbandingan mazhab itu gimana Kak? Oke. Mungkin gimana apanya itu dari sisi pendidikannya ya, ataupun profesinya juga. Yang saya tahu sebagian besar secara umum ya, ada lulusan dosen-dosen di perbandingan mazhab itu ada lulusan luar negerinya juga ada, lulusan dari UI-nya pun ada, bahkan dari luar UI-nya pun ada gitu ya. Contohnya di luar negeri itu kayak seperti ada yang dari Al-Azhar Kairo, ada yang dari Arab Saudi juga ada, di UIN pun banyak. Terus juga banyak juga yang berprofesi sebagai pengacara, sebagai advokat, sebagai ahli hukum pun ada ya, bahkan sebagai di dosen di kampus lain pun ada gitu ya. Jadi cukup mumpuni lah dosen-dosen yang ada di perbandingan mazhab dan hukum. Bahkan ketua jurusannya pun Dr. Ayi, beliau juga sebagai ban PT ya, ban PT yang menilai
akreditasi di jurusan-jurusan universitas gitu ya. Itu menjadi nilai plus bagi jurusan perbandingan mazhab dan hukum, apalagi jurusan perbandingan mazhab dan hukum sekarang ini sudah mendapat predikat akreditasi A dari BAN PT. Itu menjadi suatu kebanggaan bagi kami selaku mahasiswa perbandingan mazhab. Sekarang kalau pertemanan di jurusan perbandingan mazhab sendiri itu bagaimana, Kak? Mungkin pergaulan ya. Kalau skala pergaulan, PMH ini terkenal dengan solidaritasnya. Bahkan kemarin HMJ PMH, ya, saya termasuk juga di HMJ sekarang mulai aktif. Kita mengadakan open donasi ya. Bahkan HMJ itu sampai ke Jalan Soekarno Hatta ya, membuka open donasi lampu merah-merah. Kita lalu disumbangkan ke daerah terjadi bencana, terutama di Subang kemarin. Itu menjadi salah satu bukti kita ini punya solidaritas yang kuat, punya rasa sosial yang kuat, kemanusiaan yang kuat, sehingga mahasiswa PMH itu sadar akan tupoksinya akan fungsinya sebagai mahasiswa seperti apa, ya, untuk membantu masyarakat yang terkena bencana, ya, karena kan sekarang banyak sekali bencana-bencana yang terjadi di Indonesia, makanya itu menggerakkan hati para mahasiswa PMH untuk membuka open donasi untuk masyarakat yang terkena bencana. Ya, mungkin itu bisa menjadi contoh bahwasanya pergaulan di perbandingan mazhab mahasiswa perbandingan mazhab hukum cukup kuat, ya, cukup solid, sehingga mereka mampu menggerakkan mahasiswanya untuk melakukan gerakan kemanusiaan, ya, terutama untuk korban bencana. Seperti itu, Nisa. Jadi serulah di perbandingan mazhab nantinya. Nah, tadi dosen udah, pertemanan udah, nah sekarang kakak tingkat nih. Waktu kakak jadi maba, nah apa sih pandangan kakak terhadap kakak tingkat di perbandingan mazhab ini? Oke. Nah, mungkin Nisa juga pernah ngerasain ya, karena kita juga pernah maba gitu ya, pada mahasiswa baru. Ya. Tapi perasaan baru kemarin ini kita jadi maba. Sekarang udah mau semester akhir gitu ya, semester 6. Secara tadi saya bilang pergaulan, awal-awal memang saya juga agak canggung ya, karena kurang kenal mungkin ya. Tapi makin kesini makin akrab. Bahkan maba pun dibuka lebar-lebar untuk mengasah kemampuannya. Kalau saya di futsal dulu ya Nisa. Di futsal saya ikut latihan, ikut seleksi, bahkan kita dirangkul untuk ikut tim futsal di PMH. Ya, kita lolos, kita ikut turnamen, ikut tanding segala macam. Ya. Jadi kakak tingkat yang ada di PMH cukup merangkul lah ya, mengayomi adik-adik kelasnya untuk mengembangkan potensinya gitu, dengan program-program HMJ yang ada di PMH. Ya, terutama ya contohnya kayak dulu saya gitu ya, bisa ikut ya lomba futsal, bisa ikut lomba puisi di HMJ gitu kan. Ya, itu menjadi nilai plus lah bagi PMH. Begitu? Kegiatan mahasiswa dari perbandingan mazhab ada nggak Kak selain kuliah? Oke. Secara kegiatan ya, mungkin tidak jauh beda dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di UIN Bandung. Ya, kita seperti diskusi, seperti mengadakan seminar-seminar. Ya, sekarang rutin di HMJ PMH itu ada diskusi mingguan. Ada diskusi mingguan yang diisi oleh para alumni bahkan, ataupun dosen ataupun mahasiswa itu sendiri ya. Kita sambil belajar juga diskusi sebagai pemantik, ya, sebagai moderator kita belajar di sana. Ya, sehingga itu menjadi nilai plus kembali untuk jurusan perbandingan mazhab dan hukum. Lalu ada juga seni. Kita itu punya grup seni, ya, seni tradisional ya, baik itu tarian, alat musik, bahkan kita juga ada bandnya gitu ya. Ya, jadi tidak jauh beda lah sama jurusan-jurusan lain yang memiliki banyak kegiatan, dan PMH pun memiliki kegiatan-kegiatan tersebut, Nisa.
Oke, begitu. Kak. Nah, selama Kakak kuliah di jurusan perbandingan mazhab dari semester awal mungkin sampai semester sekarang, nah apa sih pengalaman menarik yang sudah Kakak dapatkan? Pengalaman menarik ya, banyak sebenarnya pengalaman di PMH itu. Pertama online ya mungkin ya. Kita di kuliah itu kan hanya 1,5 tahun kemarin tuh ya, 1,5 tahun. Sekarang sudah berjalan setahun kita belajar di rumah ya, ataupun online secara daring. Secara pengalaman yang kemarin saya rasakan secara offline ya, kita juga bisa banyak ikut lomba ya. Saya kenapa di futsal, terus juga seperti apalagi makrab kita juga ada dulu tuh. Terus juga ada osjur, nah itu menambah tali persaudaraan antara mahasiswa PMH gitu ya. Dan banyak lagi sih, kita banyak pengalaman di PMH, seperti dosen-dosennya, pengalaman dosennya diceritakan kepada kita, terutama yang dari luar negeri ya, ataupun yang profesinya sebagai advokat ya, pengalaman hidupnya seperti apa, perjuangannya. Ada yang jualan kopi dulunya pas jadi mahasiswanya, lalu sekarang menjadi dosen dan menjadi penulis buku ya, luar biasa. Banyak sekali pelajaran hidup, banyak sekali pengalaman yang bisa didapat di perbandingan mazhab dan hukum ya, khususnya. Umumnya di UIN Bandung alhamdulillah juga banyak. Seperti itu, Nisa. Nah, setelah lulus nanti, kemampuan apa sih Kak yang bisa Kakak dapatkan setelah lulus dari perbandingan mazhab, dan prospek kerja seperti apa sih yang akan didapatkan mahasiswa perbandingan mazhab tersebut? Kalau bicara prospek kerja di perbandingan mazhab dan hukum itu, karena kita di hukum ya, kita juga memiliki prospek kerja terutama yaitu sebagai advokat ya, sebagai ahli hukum ya, ataupun notaris. Tapi notaris itu kita harus lanjut juga di S2 ya. Ada juga yang aktif di pengadilan agama ya, sebagai ada apalagi penghulu ya, KUA, ketua KUA pun ada, dan masih banyak lagi ya. Bahkan ada juga yang di bank gitu ya, ada juga yang menjadi pengusaha juga ada gitu. Jadi berbagai macam prospek kerja yang ada di PMH itu cukup luas, cukup mumpuni lah untuk para milenial seperti kita gitu ya. Bahkan ada juga yang jadi model loh, ada juga yang jadi model baju ya. Lalu ya menjadi pendakwah ya. Pendakwah juga menjadi salah satu prospek kerja di PMH, karena kita juga mempelajari modal-modal untuk dakwah seperti Al-Quran tadi, Al-Quran, hadis ya, fikih ibadah dan lain sebagainya, itu kita pelajari, dan itu menjadi salah satu prospek yang diharapkan untuk mahasiswa PMH gitu. Wah, berarti banyak banget ya Kak prospek kerja setelah lulus dari perbandingan mazhab ini. Nah, terakhir ya Kak. Oke, boleh. Pesan buat adik-adik kita nih yang bingung pengen masuk jurusan perbandingan mazhab, buat adik-adik SMA. Bingung ya? Mungkin memilih jurusan gitu ya. Saya tidak meminta kalian, teman-teman, untuk masuk PMH, itu karena pilihan kalian gitu ya. Ini sebagai pengetahuan aja, seluk-beluk dari PMH seperti apa gitu ya. Kalaupun misalkan kurang, teman-teman bisa tanya langsung ke saya gitu ya tentang perbandingan mazhab, ataupun ke teman-teman lainnya di mahasiswa di perbandingan mazhab. Silahkan sharing-sharing, kita sharing-sharing. Silahkan teman-teman pilih jurusan yang memang di sanalah teman-teman suka gitu ya. Ya, di sanalah hati teman-teman itu memang menyetujui gitu ya, hati teman-teman untuk di jurusan tersebut kuliahnya. Karena ketika teman-teman memiliki jurusan yang kalian sukai, dan di tengah kuliah nanti teman-teman merasa jenuh dengan kuliah, dengan jurusan teman-teman, maka disitulah teman-teman harus tanggung jawab atas kuliah teman-teman sendiri. Karena kalianlah yang memilih jurusan kalian dengan rasa suka itu. Ketika teman-teman
rasa jenuh, muncul rasa jenuh, rasa bosan, dan nilainya jelek ataupun amburadul segala macam, kalian harus tanggung jawab di sana. Makanya pilihlah jurusan yang memang kalian sukai, yang kalian pilih, lalu belajar dengan giat dan lain sebagainya, sehingga teman-teman bisa berprestasi di jurusan yang nanti teman-teman pilih. Ya, gitu barangkali. Baik, yang penting ada motivasi dulu ya Kak dari diri sendiri, jangan ikut-ikut teman gitu kalau mau masuk jurusan. Ya, harus. Ya, oke Kak, jadi segitu aja pertanyaan-pertanyaan yang bisa Nisa sampaikan. Terima kasih Kak Rizky atas waktunya. Ya, sama-sama Nisa. Semangat kembali menjalani aktivitas. Nah, Nisa dan Kak Rizky ingin mengucapkan terima kasih kepada semua adik-adik yang sudah nonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua yang ingin melanjutkan kuliah, khususnya di jurusan perbandingan mazhab ini. Nah, terima kasih. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.